Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yakni tentang kewajiban menuntut ilmu. Dan insya Allah di bab yang pertama ini kita kurang lebih ada 3 pembahasan. Yang pertama, nanti kita akan bahas dalil tentang perintah menuntut ilmu. Yang kedua, isi kandungan dalil tentang perintah menuntut ilmu. Dan nanti yang terakhir yaitu penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian dan hikmahnya. Yang pertama kita akan pelajari tentang dalil perintah menuntut ilmu. Banyak dalil ya yang membahas perintah menuntut ilmu. Namun di pembahasan kali ini sesuai juga dengan buku yang sudah kalian pegang masing-masing, buku PAI dan Budi Pekerti khusus kelas 7. Jadi dalil perintah menuntut ilmu ini kurang lebih ada 2 surah atau 2 ayat. Yang pertama yakni surah Al-Mujadalah ayat 11, yang mana bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah surah ke-58 ayat 11. Ini dalil Al-Quran yang pertama tentang menuntut ilmu. Lalu yang kedua ada juga di surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat 33, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 33. Nah, ini dalil yang sumbernya dari Al-Quran, berarti sumbernya dari Allah langsung. Lalu juga dikuatkan oleh dalil hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa kita lihat di buku PAI halaman 5. Di situ ada 3 hadis yang menguatkan tentang perintah menuntut ilmu. Hadis yang pertama, ini langsung saya bacakan aja isinya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya,
talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Nah, ini dikuatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nuntut ilmu ini sangat penting dan hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Yang namanya wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Alhamdulillah kita sekarang sedang belajar di SMP IT At-Taqwa. Berarti kita sama aja sedang menuntut ilmu. Alhamdulillah berarti kita menjalankan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hadis yang kedua, keutamaan menuntut ilmu, kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Rawahu Tirmidzi. Ya, bisa dilihat di buku ya. Mohon maaf di layar ini tidak saya cantumkan karena memang bisa lihat di buku untuk lebih jelasnya. Nah, hadis yang kedua ini kata Nabi, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Nah, ini ingin saya sampaikan juga. Setelah kita sudah mengetahui hukum menuntut ilmu itu wajib, maka ada keutamaan bagi seorang yang menuntut ilmu. Kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, man kharaja fi talabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama saja sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, luar biasanya ya kita menuntut ilmu. Pahalanya sama dengan kita berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Dan insya Allah ya, kalau ya nanti misalnya, tapi ya insya Allah enggak, kalau nanti di tengah-tengah kita meninggal di tengah jalan sedang menuntut ilmu, insya Allah matinya pun nanti dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan mati syahid, karena kita sedang berjuang di jalan Allah sampai kembali pulang hatta yarji'a. Tuh, ketika kita masih di sekolah itu masih dihitung pahala jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Ketika kita kembali pulang pun belum sampai rumah itu masih dihitung pahala jihad di jalan Allah. Maka luar biasa ya seorang yang menuntut ilmu. Maka dari itu kita harus semangat ya, kalian harus semangat dalam belajarnya. Jangan males-malesan ketika sedang menuntut ilmu atau sekolah ya. Insya Allah kita semua, mudah-mudahan kalian semua jadi orang sukses. Amin. Juga di hadis yang ketiga, Nabi kuatkan lagi balasan bagi orang yang berilmu. Nah, balasan bagi orang berilmu ini kata Nabi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan ilal jannah. Rawahu Ahmad. Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Tuh, luar biasa. Ketika kita sedang menempuh, sedang mencari ilmu, maka insya Allah Allah akan memudahkan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil berupa dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi di sini ya, setelah tadi kita sudah membahas dalil Al-Qur'annya yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah dan surah Ar-Rahman. Nah, lalu kita akan membahas kandungan dalilnya. Kandungan dalil tentang perintah menuntut ilmu. Nah, yang pertama ini kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11. Kurang lebih ada 4 kandungannya. Yang pertama, jika seseorang menghadiri majelis, maka hendaklah saling memberi kelapangan kepada orang lain. Maksudnya apa? Ketika kita sedang
di majelis ilmu, di majelis taklim, di majelis zikir, maka kita harus saling melapangkan kepada orang lain atau kepada sesama. Artinya kita ajak bareng, duduk bareng. Walaupun misalnya ada orang yang telat datangnya, yang telat hadir, jangan disuruh keluar. Artinya kalau bisa, kalau masih ada tempat di samping kita atau masih ada tempat kosong, kita ajak bareng-bareng, kita kasih ke lapangan. Nah, ini kandungan surah Al-Mujadalah yang pertama dari ayat yang 11. Nah, lalu yang kedua kandungannya apa lagi? Allah Subhanahu wa taala akan berjanji meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Tuh, luar biasa. Ini kata Allah, bukan kata saya. Dalam firman-Nya surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang pertama itu beriman. Nah, setelah orang beriman diangkat sama Allah, dan orang yang berilmu pun juga akan diangkat derajatnya. Kalau ditanya, mau nggak kita diangkat derajatnya oleh Allah? Pasti semuanya mau. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang berilmu, insya Allah. Lalu kandungan yang berikutnya dari Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Artinya setelah kita sudah mempunyai ilmu, kita sudah dapat ilmu, maka harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan kita mengamalkannya, terutama buat diri kita sendiri, buat pribadi kita, agar kita menjadi lebih baik lagi. Setelah itu baru kita kasih atau kita berbagi dengan yang orang belum tahu, terutama buat keluarga kita, buat saudara kita, dan lain-lain sebagainya. Karena untuk apa tadi? Untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan orang banyak. Kalau umat atau orang di sekitar kita belum tahu, maka kita yang udah punya ilmu, yang sudah tahu, wajib ya kita menyampaikannya, agar tadi ilmu kita mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kandungan yang terakhir Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu setiap perbuatan manusia pasti diketahui oleh Allah dan akan dibalas sesuai perbuatannya. Artinya, simpelnya, gampangnya, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kalau itu kita kerjakan baik, insya Allah nanti hasilnya pun mudah-mudahan baik. Tapi naudzubillah, kalau kita di dunia kerjaannya selalu berbuat tidak baik, berbuat yang mungkin kejahatan segala macam, naudzubillah nanti hasilnya pun ya tidak baik, atau ya pilihannya nanti antara surga dan neraka. Pasti kita mau semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya banyakin amal-amal yang baik atau amal-amal soleh. Itu isi kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, lalu isi kandungan surah Ar-Rahman ayat 33, di sini kurang lebih ada 2. Apa saja sih isi kandungannya surah Ar-Rahman ayat 33? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyeru jin dan manusia bahwa pada hari pembalasan nanti mereka tidak dapat lari dari ketentuan dan hukumnya. Dan isi kandungan yang kedua, manusia dan jin tidak dapat menembus langit jika tidak memiliki kekuatan. Kekuatan ini hanya dapat terpenuhi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya makhluk manapun, mau manusia, mau jin, mau apapun, kalau bukan tanpa kekuatan dari Allah, bukan izin dari Allah, maka tidak akan bisa apa-apa. Bahkan ya menembus langit pun kita nggak bisa. Tapi kalau kita diizinkan sama Allah, ya Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kita pun punya ilmunya, insya Allah kita bisa menembus langit. Ya kayak mungkin ya pekerjaannya yang astronot, yang sering keluar angkasa, itu tentunya yang pertama memang punya ilmunya dulu. Makanya tadi yang saya sampaikan di awal, ilmu pengetahuan ini penting.
Orang mempunyai ilmu pengetahuan, ya, insya Allah akan menjadi lebih tahu lagi apa yang belum tahu. Bahkan tadi bisa menembus langit, bisa menembus langit karena tahu ilmunya, punya ilmunya. Mungkin dia belajar tentang pelajaran IPA, tentang astronomi dan lain sebagainya. Dan tentunya yang paling penting adalah atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang lebih isi kandungan surah Ar-Rahman ayat 33. Lalu yang berikutnya, di bab yang pertama ini kita juga akan membahas penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian dan hikmahnya. Nah, yang pertama ini kita akan bahas adab menuntut ilmu bagi seorang muslim. Nah, kita nih seorang penuntut ilmu, seorang muslim harus mempunyai adab, ya, harus mempunyai etika, harus mempunyai akhlak. Apa saja sih etika, adab, akhlak seorang muslim yang menuntut ilmu? Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya banyakin ibadah, ya. Ikhlas, niatnya lillahi taala. Apapun yang kita niatkan, kalau niatnya lillahi taala, insya Allah hasilnya pun bagus. Hasilnya nanti Allah yang menentukan. Jangan ada niatan yang lain, belajarnya pengen dipuji sama orang lain. Nah, ini bahaya, nanti kita masuk terkena sifat ria, pengen dipuji sama orang lain. Naudzubillah. Terus apalagi adab kita seorang penuntut ilmu, selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Artinya jangan males-malesan, ya. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses, pasti akan dapat apa yang ingin didapat, apa yang ingin mau dicapai, insya Allah akan sukses semuanya. Kalau kita sungguh-sungguh. Apalagi terus berhias dengan akhlak mulia. Artinya, ya, seorang penuntut ilmu itu harus mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Apalagi bersikap bijaksana atau hikmah, artinya mempunyai sifat yang adil, ya. Apalagi yang gak kalah penting, adab kita seorang penuntut ilmu menghormati ulama. Menghormati ulama ini artinya menghormati orang yang punya ilmu. Dalam hal di sini berarti kalau di sekolah adalah guru kita. Kita harus selalu hormati. Jangan pernah, bahasa Betawinya apa, songong, ya. Kita harus sopan santun, ya. Harus selalu hormat dengan guru kita. Insya Allah karena dengan kita menghormati guru, mudah-mudahan ilmu kita menjadi berkah, menjadi bermanfaat. Dan yang gak kalah penting adalah mengamalkan ilmunya. Setelah kita udah belajar, tahu ilmunya, harus kita amalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Mudah-mudahan ilmu kita bisa bermanfaat kalau kita amalkan. Dan berikutnya, perilaku mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini ada beberapa perilaku untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Yang pertama, kita harus senantiasa gemar membaca buku. Harus rajin baca buku. Karena dengan kita sering membaca, maka akan membuka jendela atau membuka ilmu-ilmu wawasan yang lainnya. Apalagi selain itu, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita, kita harus selalu gemar mencari tahu. Artinya yang belum tahu, kita cari tahu agar jadi tahu. Terus apalagi? Tetap berpegang pada agama Islam. Artinya jangan pernah keluar dari agama kita. Naudzubillah. Ya, syukur-syukur kita agama kita Islam yang kita anut, mudah-mudahan bisa kita perdalam lagi agar kita ibadah mudah-mudahan lebih diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi? Bersikap rendah hati, artinya jangan sombong, ya, selalu tawadu. Dan yang terakhir yang tadi sudah saya sampaikan, berperilaku sopan dan santun. Artinya harus mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Baik anak-anakku sekalian, dan yang terakhir adalah hikmah.
menuntut ilmu. Ini juga penting saya sampaikan agar kita tahu apa aja sih hikmahnya setelah kita mempunyai ilmu. Yang pertama hikmahnya adalah dimudahkan jalan menuju surga, insya Allah. Ya, kita menuntut ilmu sama aja kita sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa hikmahnya? Akan dikaruniai rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Allah nanti akan lebih sayang lagi sama kita kalau kita mempunyai ilmu. Apalagi setelah itu melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya, kita menuntut ilmu berarti sama saja kita sedang menjalankan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat hikmahnya, mendapat pahala yang terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Nah, ini juga harus kita ketahui bahwa kita menuntut ilmu dan ilmu yang kita amalkan bisa bermanfaat buat orang lain, itu menjadi pahala yang terus mengalir walaupun nanti kita sudah meninggal dunia. Makanya kita harus mempunyai ilmu yang banyak. Setelah ilmu kita banyak, kita amalkan agar nanti orang lain juga bisa mengamalkan ke yang lainnya. Jadi terus tidak pernah putus ilmu kita, dan itu menjadi pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah nggak ada di dunia. Dan apalagi hikmahnya, insya Allah kita termasuk golongan fisabilillah yang tadi disampaikan dalam hadis Nabi, ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Jadi sama aja kita ini nuntut ilmu sedang berjuang di jalan Allah. Berarti kita masuknya golongan fisabilillah. Dan yang ke-6, hikmah menuntut ilmu adalah akan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita belajar, kita menjadi orang yang alim, mudah-mudahan Allah nanti akan mengangkat derajat kita. Dan yang terakhir hikmahnya adalah akan mendapat cahaya hidup. Artinya orang yang berilmu itu beda ternyata dengan orang yang mungkin belum punya ilmu. Dari wajahnya itu beda kelihatannya, auranya itu beda. Makanya mudah-mudahan dengan kita mempunyai ilmu, ya, jadi hidup kita semakin bercahaya, selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mudah-mudahan hikmah-hikmah ini semuanya bisa kita dapatkan insya Allah. Amin ya robbal alamin. Itu ya bab yang pertama, yakni kewajiban menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan nanti insya Allah untuk tugasnya, ya, bisa kalian lihat di halaman 12 dan 13. Ya, kalian silakan isi silang-silangnya aja atau pilihan gandanya saja untuk, ya, mengetes kemampuan kalian setelah kalian mempelajari bab yang pertama ini. Ya, silakan. Oke, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa kalian pahami semua dan bisa bermanfaat buat kita semua. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.